Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita niatkan bersama, mudah-mudahan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kakak-kakak yang saya hormati, di sini kita masuk pada sesi tatap maya itu yang ketiga. Tentunya kita berharap kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti sesi tatap maya ini dengan maksimal tanpa kendala apapun. Untuk itu pada kakak semuanya, untuk kita lanjut kepada berikutnya. Bagaimana kabar kakak semuanya pada hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan kita semuanya diberikan kesehatan. Bentar ya, Kak. Baik kakak, untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini, sebentar saya share screen dulu. Nah, baik, untuk materi kita pada hari ini yaitu di modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PDOK. Baik kakak, mengawali aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita buka kegiatan kita ini dengan pembacaan doa. Untuk itu diminta kepada kakak untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita berdoa ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Untuk itu kepada kakak, silakan untuk memimpin ataupun memandu doa. Silakan gantian kakak yang lain. Untuk waktunya dipersilakan. Silakan Kak Sadam. Baik, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan kegiatan Jimet pada malam hari ini, mari sama-sama kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita laksanakan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Biradulillahi syafatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Sadam yang sudah memimpin doa pada sesi pertamanya ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama dapat diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sesi pertama ini benar-benar kita bisa mengikuti dengan sepenuh hati, kemudian kita bisa mengaplikasikan kepada diri kita terutama sebagai guru PJOK dan tentunya kepada peserta didik kita yang berada di tempat tugas kita masing-masing, sehingga kita bisa dapat berbagi praktik baik dalam mengembangkan pembelajaran PJOK, baik itu untuk bidang PJOK itu sendiri maupun manfaatnya untuk mata pelajaran yang lainnya. Baik Kak, terima kasih untuk Kak semuanya. Yang selanjutnya tidak bosan-bosan saya menyampaikan untuk kesepakatan bersama, tentunya kakak-kakak yang pertama kita dapat menyalakan kamera jika memang tidak ada kendala satu apapun. Kemudian kakak-kakak silakan mematikan mikrofon jika memang tidak lagi dalam berbicara seperti biasanya, dan berharap hadir seutuhnya tanpa ada kendala apapun. Dengan penuh harapan kita bisa menyelesaikan sesi tatama ini dengan maksimal. Yang selanjutnya menghargai waktu bersama, kita di sini ada 2 JP 90 menit. Tentunya kita maksimalkan waktu kita selama 90 menit ini untuk saling berdiskusi dan saling berbagi praktik baik dalam mengembangkan pengajaran PJOK yang lebih baik, tentunya dengan sesuai dengan kekuatan aset yang ada di tempat tugas kita masing-masing. Dan selanjutnya itu memaksimalkan fitur chat. Kakak semuanya berharap kepada kakak jika memang lagi tidak dapat untuk menyampaikan secara langsung, boleh kita manfaatkan fitur chat ini. Dan yang selanjutnya klik raise hand jika kakak ingin bertanya ataupun ingin ada hal-hal yang ingin disampaikan, dipersilakan untuk melakukan raise hand. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar, namun hal itu jika memang bisa kita mengatasinya, berusaha untuk tetap hadir seutuhnya. Mungkin itu kakak-kakak untuk kesempatan bersama. Itu mari kita hapus dulu. Jika memang kakak sudah sepakat, kita hapus terlebih dahulu untuk kelas kita, kelas 04 ini. Baik kakak, selanjutnya awali aktivitas kita hari ini untuk membuat kita semangat. Tentunya bagaimana saya tawarkan kepada kakak untuk memimpin S-Breaking kalau memang itu memang ada. Kalau memang kakak bisa menyampaikan untuk melaksanakan S-Breaking, silakan. Kita kasih kesempatan 5 menit kepada kakak. Kepada kakak waktu dan tempat dipersilakan. Ya, monggo. Kakak-kakak yang lain silakan. Karena memang tidak ada, kita putar bersama lagu Indonesia Raya. Harap pada untuk sama-sama menghayati dan mendengarkan makna dari lagu Indonesia Raya tersebut. Oke, saya putar dulu.
atau lagu Tanah Airku atau bagaimana Kakak? Tanah Airku, Kak. Oke. Baik Kak, bentar. Oke Kak, mari sama-sama kita mendengarkan lagu Tanah Airku sekitar dalam 7 menit ataupun 8 menit. Oke Kak, sebentar. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi
tetapi kamu dan dan rumahku, rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanah airku tidak kulupakan kan terkenang selama selama hidupku. hidup. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku Oke. Baik, Kak, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik, kemudian kita mengikuti dengan penuh semangat. Mudah-mudahan lagu Tanah Air ini membawa dampak positif bagi kita, tentunya membuka motivasi yang lebih baik dalam mengembangkan pengajaran PJOK yang lebih baik tentunya. Baik, terima kasih ya Kak. Kita hapus dulu untuk kelas kita 04. Oke, sebentar. Oke. Sebentar. Kemana? Kemana? Baik, Kak, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, untuk di awal ini kira-kira 5 menit pertama ini, nah kira-kira nih menurut Kakak kemana? Nah di sini kan kemana? Apa yang kemana mau kita bawa pembelajaran PJOK ini?
Mungkin kakak masih ingat ketika kakak sedang bertugas di tempat tugas kakak masing-masing, kakak untuk bertanya kepada diri kakak masing-masing, nah mau dibawa kemana nih PJOK kita nih. Nah sekarang kita sudah sampai di titik ini, bahwasanya kira-kira menurut pandangan kakak-kakak kemana mau kita bawa PJOK kita hari ini. Mungkin bisa kita berbagi satu orang ataupun dua orang. Silakan kakak. Nah, kira-kira menurut kakak mau kita bawa kemana nih PJOK kita hari ini? Pak Jum, Boleh kakak-kakak yang lain untuk berbagi pada sesi ini. Silakan. Menurut pendapat kakak masing-masing. Tentunya kalau kita sebagai guru PJOK, dan saya yakin dan percaya kepada kita semuanya bahwasanya kemana arah dan tujuan yang akan kita bawa pada PJOK kali ini, tentunya kita ingin membawa pembelajaran itu yang menyenangkan. Nah, kira-kira itu menurut pendapat yang mungkin saya mencoba untuk memberikan sedikit gambaran yang seperti itu. Nah, kalau menurut kakak yang lain, bagaimana sesuai dengan kondisi yang ada di tempat tugas kakak masing-masing. Nah, apakah kakak menginginkan PJOK itu seperti biasa-biasa saja atau sangat luar biasa? Nah, mungkin kakak bisa memanfaatkan fitur chat. Silakan memberikan pendapatnya di fitur chat saja, boleh, kan? Di sini kakak dalam arti kata tujuan luas dari pembelajaran PJOK itu sendiri pada hari ini kakak kita dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik tentunya secara efektif, kemudian bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Nah, artinya kakak kita diharapkan mampu memberikan sebuah pengajaran yang benar-benar maksimal, benar-benar memberikan sebuah capaian terhadap peserta didik itu yang sangat luar biasa. Nah, artinya kakak di sini selain kita mengajar dan kita ingin memberikan sebuah pengalaman yang bermakna tentunya, pembelajaran yang efektif tentunya, sehingga terjadilah kelas yang aktif dan tidak lagi kelas yang pasif. Mungkin itu kira-kira yang mungkin perlu kita sepakati pada hari ini. Nah, kemudian untuk capaian dari akhir pelatihan kita pada hari ini, tentunya kita sebagai guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan, kemudian asset based thinking, berbasis kekuatan. Tidak lagi kita memikirkan itu berpikir secara kekurangan. Nah, capaian akhir di sini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian kakak, untuk capaian pada modul kita kali ini itu kita sebagai guru mampu memahami pendekatan berbasis aset kekuatan dalam mengelola pembelajaran tentunya untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, yang kedua, itu capaian pembelajaran khusus pada modul kita kali ini, itu kita sebagai guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah, artinya untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, disinilah kita sebagai guru PJOK benar-benar itu berpikir secara asset based thinking, secara kekuatan. Kemudian agenda kita pada hari ini ya Kak, yang tadi pembukaan sudah kita lewati bersama.
kemudian mengingatkan kesepakatan bersama sudah, kemudian pemaparan tujuan sesi kita sudah disampaikan, dan yang kedua itu waktu kita 10 menit berpikir berbasis aset kekuatan, aset based thinking. Kemudian 60 menit berikutnya itu kita melakukan diskusi dengan situasi 345, situasi 3 pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK, situasi 4 menerapkan pendekatan aset based thinking, situasi 5 pemanfaatan aset secara maksimal. 10 menit terakhir itu memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan, dan 5 menit terakhir itu penutup kita lakukan refleksi, foto bersama, dan ditutup dengan doa. Nah, inilah rangkaian kegiatan yang kita lewati pada hari ini. Tadi sudah disampaikan di sini pembukaan, kesepakatan kelas dan tujuan juga sudah. Kemudian kesan terhadap aset based thinking sudah disampaikan, studi kasus 3, dan mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan prinsip aset based thinking. Ini akan kita lewati nanti ke yang berikutnya. Kemudian 10 menit itu studi kasus 2, di mana posisi guru PJOK dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Studi kasus 5 itu bagaimana strategi memanfaatkan aset dalam konteks pembelajaran PJOK. Dan yang terakhir 5 menit untuk. Mudah-mudahan ini bisa kita cerna bersama. Nah, baik ya Kak. Untuk 10 menit berikutnya di sini apa yang harus kita lakukan sebagai guru PJOK menurut Kakak? Mungkin Kakak bisa berbagi praktik baik dalam AJP ini. Silakan Kak Junedi. Ya, silakan Kak Jun. Dengar Kak? Halo? Halo? Halo. Ya, dengar Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menyimpulkan secara pribadi apa yang dilakukan seorang guru olahraga, terutama pada perannya sebagai seorang pembelajar dan pendidik yang baik. Ya. Guru olahraga, salah satu aset sekolah adalah guru olahraga, dan di mana juga guru olahraga ataupun guru PJOK itu memiliki aset tersendiri seperti memiliki peran sebagai fasilitator. Memiliki peran sebagai fasilitator yakni membimbing siswa dalam memahami dan menerapkan bagaimana konsep olahraga itu dijalankan. Kemudian sebagai pelatih mengajarkan teknik dan strategi olahraga, di mana yang disebutkan aset dalam guru PJOK sebagai pelatih itu bukan seperti pelatih yang ada di atlet-atlet ataupun atlet profesional, melainkan dia mengajarkan seperti teknik dasar dan membentuk kegiatan gerak seperti permainan strategi dipicu oleh gerakan, dan tujuannya adalah saling bekerja sama dan sportivitas. Kemudian aset guru olahraga yang ketiga adalah sebagai motivator. Motivator yakni mendorong siswa untuk berpartisipasi, seluruhnya aktif dalam keterlibatannya proses pembelajaran dan menikmati kegiatan olahraga itu sebagai aset kesehatan dan aset kesehatan jasmani, rohani, dan psikologis. Sekian, mohon maaf jika ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali apa yang Kak Jun sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat menarik sekali dalam pembelajaran, tentunya pengajaran PJOK yang lebih baik. Apa yang Kak Jun sampaikan itu benar. Nah, kita sekarang sebagai guru PJOK kita berpikir secara kekurangan. Tentunya kita berpikir bagaimana berpikir secara kekuatan dalam kita memanfaatkan aset yang ada pada lingkungan sekolah kita.
terutama yang ada di sekolah kita. Nah, kemungkinan di sekolah kita tidak semuanya kita dapat terpenuhi, baik itu sarana prasarana dan lain sebagainya. Namun dalam arti kata, meskipun kita minim ataupun ada kekurangan dari sarana dan prasarana dan lain sebagainya, contoh katakanlah lapangan sepak bola dan lain sebagainya, kita bisa memanfaatkan aset yang ada, itu halaman yang mungkin bisa kita modifikasikan dalam mengembangkan pengajaran PJOK yang lebih baik. Artinya Kak, ketika kita memberikan sebuah pengajaran dan kita mampu memberikan gerak terhadap peserta didik, sehingga peserta didik kita itu menjadi peserta didik yang sehat dan bugar tentunya, dan bisa beraktivitas ke katakanlah mengikuti proses pembelajaran yang lain. Mungkin itu sebagai penguatan dari apa yang sudah Kak Jun sampaikan, dan ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya di kelas 04 ini, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Kak Jun. Oke, kita next ke berikutnya. Nah, di sini ya Kak, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Mahatma Gandhi. Nah, artinya Kak, motivasi dari Mahatma Gandhi ini merupakan bentuk sebuah hal yang positif, dan tentunya bagi kita sebagai guru PJOK yang selalu menanamkan sikap hal yang positif dalam mengembangkan pengajaran PJOK tentunya. Nah, dalam arti kata, sebelum kita menggerakkan peserta didik kita, tentunya kita yang terlebih dahulu bergerak. Nah, dalam arti kata, kita tidak lagi berpikir secara defisit, secara kekurangan, namun kita berpikir secara kekuatan. Nah, apa yang kita miliki dan potensi apa yang harus kita carikan kepada peserta didik kita, sehingga kita dapat memberikan sebuah pengalaman, sebuah pemahaman yang sangat luar biasa tentunya, sehingga menjadikan kelas PJOK itu kelas yang reflektif, kelas yang aktif, saling berbagi dalam mengembangkan pembelajaran PJOK yang lebih baik. Nah, tentunya kita tidak lagi banyak dalam menyampaikan, tapi kita sebagai guru, sebagai fasilitator dalam memfasilitasi peserta didik kita dalam memberikan pengajaran yang lebih baik tentunya pada peserta didik. Mungkin itu untuk penguatan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, berdasarkan proses belajar kakak secara mandiri dan pengalaman setelah kakak pernah mengikuti katakanlah guru penggerak ataupun mengikuti workshop dan saling berbagi, KKG dan lain sebagainya. Kira-kira apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking ini? Nah, silakan kakak tuliskan satu kalimat di kolom chat. Di fitur chat kita silakan kakak manfaatkan. Nah, kira-kira apa sih pandangan kakak terhadap pendekatan secara asset based thinking ini? Silakan kakak. Kita 10 menit untuk berada di sini. Silakan kakak menuliskan satu kalimat yang ada di fitur chat menurut pandangan kakak. Setelah ini baru kita melakukan diskusi. Silakan Kak Jun. Boleh kakak untuk
On kamera sebentar Kak. Kak Sadam. Ya. Pendekatan asset based thinking itu memberikan pemikiran yang luar biasa karena kita dianjurkan untuk berpikir berbasis kekuatan. Mungkin boleh Kak Sadam kira-kira apa yang Kak Sadam sampaikan ini sangat baik sekali. Mungkin boleh Kak yang lain. Silakan Kak Jun. Suara ini masih apa Kak Jun? Kak Abdurrahman. Oke. Silakan. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Ya. Oh, ini yang itu Kak ya? Yang berpikir secara kekuatan. Ya, kalau menurut saya dengan kita mempunyai pandangan terhadap asset based thinking, apapun kekurangan yang ada di sekolah kita itu tidak akan menjadi alasan lagi Kakak. Kita bisa memodifikasi sesuatu. Contohnya dari mungkin dari bola kita tidak ada, mungkin kita bisa memodifikasinya entah dari plastik, entah dari apa Kak. Baik. Itu banyak Kak. Baik, Kak. Baik, terima kasih Kak Abdurrahman. Apa yang Kak sampaikan itu sangat baik sekali. Tentunya tidak menghambat bagi kita dalam melakukan aktivitas olahraga, meskipun kita tidak memiliki atau tidak mempunyai bola yang standar tentunya, namun tidak mengurangi kita dalam menyampaikan aktivitas pembelajaran permainan bola besar tentunya. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya Kak Junaidi. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Kakak. Mic-nya masih apa Kak Jun? Baik Kakak, mungkin bisa kita lanjut ke berikutnya. Mungkin Kak Jun lagi ada gangguan, nanti bisa menyusul. Nah, kira-kira nih apa asset based thinking nih Kakak? Nah, asset based thinking kan adalah mungkin Kakak sudah menyampaikan tadi. Kemudian keistimewaan asset based thinking ini seperti apa menurut Kakak? Apa keistimewaan asset based thinking? Kalau asset based thinking tadi sudah dijelaskan oleh Kak Abdurrahman dan Kak Sadam di fitur chat, dan Kak lain silakan memanfaatkan. Kira-kira apa keistimewaan asset based thinking ini? Kita sebagai guru PJOK tentunya. Mungkin Kakak bisa menyampaikan, boleh Kak Jom ataupun Kak Roma, Kak Mirnawati, silakan. Kak Zuhrah. Oke, Kak Sadam, ya. Kak Jumari. Kak Sadam menjadikan pembelajaran berjalan dengan baik karena tidak ada halangan dan hambatan untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran. Ya, baik sekali Kak Sadam. Asset based thinking ataupun berpikir berbasis aset adalah sebuah pendekatan yang sangat menarik dan relevan dalam berbagai konteks,
termasuk pendidikan khususnya dalam pembelajaran PJOK. Intinya adalah mengalihkan fokus dari kekurangan ataupun masalah menjadi potensi, kekuatan, dan sumber daya yang sudah daya. Apa yang disampaikan oleh Kak Sadam dan Kak Jun sangat baik sekali. Nah, artinya ketika kita sudah berpikir secara kekuatan, kita tidak lagi berpikir secara kekurangan, itu tidak menyuruhkan bagi kita dalam memberikan pengajaran yang maksimal, pengajaran yang reflektif, yang efektif tentunya, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita capaikan dari tujuan pembelajaran tersebut bisa terlaksana dengan baik. Nah, meskipun kita kekurangan yang ada, kita tidak lagi berbicara kekurangan, walaupun peralatan yang tidak memadai, namun tidak menyurutkan bagi kita sebagai guru PJOK dalam memberikan sebuah pengajaran yang efektif. Nah, intinya pembelajaran itu, tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Apa yang ingin kita berikan dan apa yang ingin kita sampaikan itu peserta didik bisa memahami. Meskipun kita tidak mempunyai katakanlah bola yang standar di dalam permainan bola besar ataupun bola kecil dan lain sebagainya. Baik Kak, terima kasih. Oke. Capaian pembelajaran kita pada hari ini ya Kak, itu tentunya itu memberikan sebuah pemahaman berpartisipasi dalam aktivitas jasmani, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyiapkan di luar ruangan ataupun lingkungan alam dan menggunakan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Dengan ruang lingkup yang kecil pun kita dapat membuat ataupun berkolaborasi bersama peserta didik dalam mengembangkan olah gerak tersebut. Intinya peserta didik kita mampu melakukan gerak sehingga kebugaran yang ada pada peserta didik itu memang benar-benar tercapai. Baik, terima kasih. Nah, sampai sudah ke tahap berikutnya Kak, ini untuk studi kasus 3. Kita bagi kelompok Kak. Untuk kelompok 1 tetap berada di main room, itu studi menyelesaikan ataupun studi kasus 3. Kemudian sebentar. Oke. Ini untuk studi kasus 3. Jadi kakak dapat melakukan identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kemudian kakak nanti menjawab identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Kemudian silakan kakak jelaskan. Nah, ini yang harus kakak selesaikan. Kemudian kakak diskusi di sini, kemudian menjawab dari apa yang ada di sini. Sekitar 10, sekitar dalam 20 menit untuk yang studi kasus 3.
matikan board terlebih dahulu sebentar. Ini sebentar enggak. Oke, untuk kakak yang berada di main room utama itu silakan kakak bagi masing-masing saja, atau silakan Kak Sadam bagikan, boleh. Kakak aja Kak, langsung. Langsung aja. Oke, Kak Ya, Sadam tetap di room utama sama Kak Kustania, kemudian Kak Irwan. oke. Kemudian Terus untuk keluar. di room studi kasus 4, bentar. Terus Sambil masuk dulu, biar bisa masuk. Yang 4 itu Kak Roma, Kak Nirnawati, Kak Pur. Yang studi kasus 5, Kak Abdurrahman, Kak Jumari, Kak Zurah, Kak Arif.
Silakan kakak masuk di situ. Mana? Bentar ya. Bentar. Oke, ini sudah. Oke, untuk studi kasus saya hentikan dulu share screen. Yang 3 sudah ada di fitur chat. Ya, Kak Junaidi, silakan Kak Junaidi masuk di posisi pertama boleh. Oke. Oh maaf Kak, silakan Kakak mengerjakannya dulu di room utama. Nanti Kakak silakan menyampaikan berbasis yang ketiga dulu, tidak di kelompok. Saya keluar dulu di kelompok. Kakak tetap berada di utama. Silakan Kakak menyelesaikan kasus yang ada di studi kasus 3 nih Kak. Yang mau sholat silakan sholat dulu Kak ya. Saya izin dulu Kak, saya sholat dulu Kak. Kakak yang mau sholat silakan bergantian. Sekitar 10 menit lagi kita ke sini Kak ya. Oi, halo, Pak Jom, Pak Yo. Pur, Yo, Pak buka Iwan, kamera, Pak Iwan, Pak sholat. Pak Iwan, Kak Kus, Kak Sadam nih ya, Kak Sadam. cantik korek. Kak Arif ini perjalanan mana nih? Halo, Assalamualaikum Pak Pur. Halo Bang Iwan, Assalamualaikum. Sakit pak anu. Iki direkam tak lagi? Rekam. Ada mak rekam sah. Apa? Tak apa? Kak Iwan, apa kabarnya? Sehat? Bang Iwan salah password paling tuh Bang. Mic-nya hidupkan nah. Pak Jom, Pak muka lah.
Sokok pegang kepala kedua, gugur rambut.
Oke kakak. Ini untuk kasus 3-nya, kemudian ini untuk berdasarkan studi kasus ketiga tadi, kira-kira menurut kakak identifikasi pendidikan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut? Nampak tak abang tak apa ya kasusnya kak Kasusnya kak, ya kakak ya. Oke, kecil. kecil kak. Mm-mm. Besar biar nampak ya tepinya kak. Ah, ya. Ya. Oke, nampak kak? Nampak lah kak. Oke. Oke, nampak kak. Maaf kak, untuk ini, untuk yang tadi kelompok studi kasus 3 tadi berapa orang kak? 3. 3 ya. Benar tadi yang 3 tadi di main room. Kemudian yang 2 lagi studi kasus 5 posisinya posisi yang tadi ya kak ya. Maaf tadi saya individu tadi. Silakan kakak berdiskusi di room masing-masing. Saya bagikan. Ya. Kemudian yang 5 untuk studi kasusnya saya kirim di chat masing-masing. Bentar kak ya, saya sharekan di grup. Silakan kakak yang studi kasus 3 tetap berada di room utama. Studi kasus 4 itu di room di room 4.
sebentar Kak ya. Perlu diulang lagi Kak untuk kelompoknya. Kelompok di room utama Kak Sadam, Kak Mirna tadi Kak ya. Satu lagi Iya, Kak. Kak Irwan. Iya. Kemudian untuk studi kasus 4 itu Kak Roma, Kak Pur, Kak siapa tadi? Kak Zura, dan Iya, studi Kak. kasus 5 Kak Abdurrahman, Kak Jumari, Si Arif, Kak Arif, Kak Pur di mana tadi Kak Pur? Arif, satu lagi Junaidi. Kak Jun. Kak Junaidi boleh di room utama. Saya kelompok berapa tadi, Kak? Kak siapa? Saya kelompok berapa tadi? Kak Pur kelompok 2. Oh, Kak Roma, Kak Pur, Kak Zuhrah, Kak Mirna. Nah, kelompok apa? Kak Abdurrahman, Arif Rahman, Kak Jumari. Oke, sebentar ya. Ini. Jom. Oke, sebentar. Ya kan kakak bergabung.
Oke. Oke, silakan kakak berdiskusi. Ini sudah saya share untuk kasusnya di WA group. Oke, sementara kakak berada di room yang sudah saya bagikan di atas. Atau kalau kakak lagi ada kendala jaringan, cukup berada di room utama, kemudian silakan kakak berdiskusi menggunakan aset yang ada. Untuk 10 menit silakan kakak untuk berdiskusi 10 menit, kemudian nanti akan perwakilan menyampaikan hasil diskusinya. Lalu nanti kita berbagi praktik baik dalam persoalan yang ada di studi kasus 3, 4, dan 5. Kalau lagi ada kendala jaringan, boleh kakak diskusinya di room ini saja, kakak manfaatkan saja aset yang ada, bisa WAG dan lain sebagainya, silakan. Gimana begitu dianggap ya. Oke, kakak berada di room utama semuanya. Benar kak. Ya kak, saya di room utama. Oke, kalau kakak yang lain belum dapat bergabung di room apa, bisa saja mengerjakan di room utama, tapi silakan kakak kondisikan untuk kelompoknya. 10 menit ya kak. Kemudian 10 menit lagi kita presentasi. Pak Jun. Oke.
Kita silakan. Pak Jumari. Pak Jum, Yo, nampak aku pakai peci dak? Macam Menteri Pendidikan yang baru kan? iya, Pak Abdul Mufti. Ah, itu udah. Udah profesor tuh pakai pecinya tuh harus menceng sedikit. Prof Abdul Mufti. Ah. Mana Pak siapa Pak Junaidi? Soleh kira gangguan jaringan. Iya. Silakan Kak Sadam. Baik Kak, dari hasil bentar Kak, saya buka apanya dulu. Buka studinya. Oke. Nampak Kak?
Oke, nampak Kak? Bentar Kak, saya agak besarkan sedikit. Macam Menteri Pendidikan nampak. Pak Abdul Mufti lah. Prof. Nampak semua Kak ya? Nampak. Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya, mohon izin kakak-kakak, saya untuk mempresentasikan ya ini tentang studi kasus. Kasus yang saya ambil itulah adalah kasus yang ketiga. Kalau kita menarik dari kesimpulan, Pak Gerak ini menginginkan keinginan dari peserta didik itu bisa terpenuhi. Nah, kemudian Pak Gerak itu sendiri wajar kalau beliau merasa kecewa, tetapi ada alasan tertentu kepala sekolahnya untuk menolak. Yang pertama sekali adalah karena susahnya. Ini kalau saya melihat aset masyarakat, aset apa ya Kak? Aset masyarakat Kak ya? Politik. Atau aset keluarga sekolah? Aset Oh, politik. aset politik di banyak Kak ya? Ke aset politik. Karena aset politik tersebut susah diajak kerjasama, sehingga makanya dari itu Pak Kepala Sekolah secara tidak langsung menyatakan sikap susah karena dengan alasan-alasan tertentu. Nah, dari identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Jadi kalau saya berpikir identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut, seharusnya menggunakan aset berbasis thinking, Kak. Karena di situ tidak ada yang namanya kelemahan, pasti semua masalah ada jalan keluarnya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan nomor 2, identifikasi aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut. Kalau dilihat dari cerita si tukang kebun itu ataupun yang punya kebun itu sebagai aset politik. Karena aset politik itu sendiri terdapat banyak. Salah satunya ya ada masyarakat, kemudian aparatur desa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiganya itu jelaskan strategi apa yang akan dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Kalau saya melihat ini dengan strategi pendekatan. Pendekatan, strategi berbasis thinking, kemudian berdasarkan ya, dengan berbasis aset pendekatan melalui aspek politik di lingkungan sekolah kita, misal stakeholder yang ada di desa tersebut seperti Babinsa, kemudian kepala desa, kemudian Babin Kantipmas, kemudian Pak Dusun, RT RW daerah tersebut, kemudian para sesepuh, sehingga terjadinya musyawarah mufakat yang bisa menjadi peserta didik itu leluasa dalam dunia pendidikan dan akses untuk transportasi, Kak. Menurut saya itu saja, Kakak. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Sadam yang sudah memberikan pemahaman, penjelasan. Kemudian saya kembalikan dulu, saya screen. Apa yang Kak Sadam sampaikan sangat luar biasa dalam memahami aset. Artinya Kak, terkait dari kasus
3 tadi bahwasanya yang sudah Kak Sadam sampaikan tadi baik. Kemudian berdasarkan identifikasi masalah, saya ulaskan kembali bahwasanya pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas kegiatan capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasan terkait kegiatan. Nah, dalam proses tersebut Pak Gerak akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan. Harapan dari Pak Gerak adalah bagaimana kepala sekolah mendapat dukungan dari kepala sekolah. Nah, terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruangan. Nah, artinya di sini sangat penting sekali Kak, bahwasanya harapan dari guru PJOK itu fasilitasnya bisa terpenuhi. Namun dengan situasi dan kondisi dan keterbatasan dalam bernegosiasi oleh kepala sekolah, terjadilah kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit dalam menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat. Nah, dan kemudian tidak ingin perkebunnya itu rusak. Nah, Pak Gerak amat kecewa sebagai guru olahraga. Nah, ia yang menyampaikan gagasan dan untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda di area perkebunan kopi yang tertutup tersebut karena dapat mempersingkatkan jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerak pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah. Nah, inilah upaya Pak Gerak dalam menciptakan kebugaran yang ada pada peserta didik. Mungkin kalau kita kaitkan pada pembelajaran kita selaku guru PJOK, nah peran kita juga sangat penting dalam mengembangkan potensi yang ada, kemudian memanfaatkan sarana yang ada. Nah, di sini Kak, kita sebagai guru PJOK tidak lagi berpikir, kalau kita lihat Pak Gerak itu sudah berpikir secara asset based thinking, kemudian deficit based thinking terhadap kepala sekolah. Nah, upaya itu tidak lagi Pak Gerak dalam menyampaikan kepada kepala sekolah. Pak Gerak tetap berupaya berpikir secara kekuatan. Karena Pak Gerak berupaya membuatkan sebuah gebrakan, yaitu mensosialisasikan, berharap pada kepala sekolah mensosialisasikan untuk tidak lagi menggunakan sepeda tapi berjalan kaki agar gerak terhadap peserta didik itu tetap bisa dapat. Nah, hal-hal apa saja menjadi faktor penghambat tadi sudah disampaikan karena rumitnya dalam bernegosiasi. Nah, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Nah, di sinilah tugas kita bukan hanya mengajar saja, membentuk karakter peserta didik menjadi yang lebih baik, tetapi peran kita sangatlah penting di dalam sebagai guru PJOK yang mungkin bisa dikenal dengan bermasyarakat. Nah, Kak, aset politiklah yang harus kita gunakan. Bisa kita melakukan negosiasi, kita bisa memanfaatkan mungkin katakanlah kepala dusun ataupun RT setempat untuk kita libatkan dalam kepentingan khalayak ramai. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian Kak, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK di sini. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Nah, jika kita sebagai guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Tetap kita melakukan upaya. Nah, yang dilakukan oleh Pak Gerak tadi, dia tidak putus asa, walaupun dia kecewa di awal tadi, tapi dia tetap berusaha dalam membuatkan olahraga itu yang lebih katakanlah anak-anak bisa beraktivitas dengan baik, hal yang positif. Dengan menyadari bahwa betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Oke, kira-kira seperti itu Kak. Nah, di sini Kak, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Nah, mewujudkan visi, mencapai tujuan-tujuan, prakarsa perubahannya itu masalah kita selesaikan. Nah, upaya mencari
dan mengatasi masalah. Perspektif pasti ada sesuatu yang salah. Nah, kenapa orang kebun tadi tidak mau mengasihi, terkesan dengan pelit ataupun tidak bermasyarakat. Nah, nanti upaya kita identifikasi dulu. Kemudian apresiasi kita selidiki, kekuatan, potensi yang ada. Kemudian perspektif, pasti ada kekuatan potensi dari segala hal. Nah, kita bisa memanfaatkan pemangku kebijakan. Itu kita tidak putus asa, kita libatkan pemegang wilayah setempat. Katakanlah Pak RT, Pak Dusun, Kepala Desa, yang mungkin bisa kita libatkan. Nah, ini untuk khalayawannya. Oke, itu. Kemudian fokus cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah, kesulitan, ataupun batu sandungan. Nah, di mana letak permasalahan itu terjadi? Nah, bagaimana solusinya? Nah, kita temukan di situ. Kita apresiasi kekuatan, potensi aset yang ada dalam sistem tersebut. Kemudian semangat gotong royong, ko-kreasi, masalah ataupun tantangan, batu loncatan. Kemudian kita menjadi pengalaman ataupun emosi bahagia ketika kita berhasil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita sebagai guru PJOK tentunya sangat senang. Nah, kemudian kita menjalin kolaborasi, kita menjalin kerjasama yang baik, karena masyarakat itu adalah mitra bagi sekolah, mitra bagi kita, karena kita tanpa masyarakat, tanpa dukungan masyarakat, mungkin kita tidak bisa bergerak seleluasa itu. Nah, dengan kolaborasi bersama masyarakat, mungkin kakak sudah melaksanakan di tempat tugasnya masing-masing, berkolaborasi, kemudian orang tua murid, kita ikut berperan penting dalam memajukan sekolah kita tentunya. Mungkin itu kakak. Nah, kemudian terkait dari studi kasus 5, setelah mengikuti PPK PJOK berarti berkenan untuk berbagi. Nah, di sini ya Kak sudah disampaikan bahwasannya kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten, kemudian pertemuan komunitas belajar MGMP, PJOK tingkat SMP di Mahapaka berarti sebagai tempat berbagi setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP Bu Hayati, berbagi aksi nyata yang telah dilakukan dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Kemudian pada kesempatan itu juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Nah, apa yang disampaikan Bu Hayati benar. Setelah beliau mengikuti PPKG PJOK, dia ingin berbagi praktik baik. Namun di situ menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Bugar ada benarnya, namun dengan kolaborasi yang baik, kemudian intinya pada dasarnya kita di sekolah itu tidak lagi bukan membentuk atlet di dalam proses pembelajaran PJOK, tapi bagaimana kita menciptakan kebugaran yang ada pada peserta didik. Nah, apa yang pendapat yang disampaikan oleh Pak Bugar itu tidak salah, namun perlu kita revisi, perlu kita refleksi kembali dan menyamakan persepsi bahwasanya untuk prestasi itu bisa kita lakukan pada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu kakak. Oke. Nah, kemudian Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Nah, sudah dilakukan. Kemudian Bu Hayati melakukan pendekatan komunitas MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten, kemudian peran peserta yang aktif dalam kegiatan MGMP, pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif, kemudian pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Nah, ini sudah dilakukan oleh Ibu Hayati. Nah, kemudian bagaimana untuk studi kasus berikutnya itu SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana sangat memadai. Nah, kemudian pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Nah, dari beberapa alat olahraga yang disediakan, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, kemudian kepala sekolah
mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian, wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab. Nah, ini perlu guru antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarpras, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Wakil bidang sarpras menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat olahraga mengalami kerusakan. Nah, karena miskomunikasi tadi, ini yang terjadi sehingga membuatlah sebuah kebijakan bahwasanya didudukkanlah bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Kemudian memanfaatkan aset yang dimiliki SMA Jiwara Garden yang sudah dimanfaatkan. Letak di daerah perkotaan, strategis, pendanaan dari orang tua, donatur sangat mendukung, kemudian sarana dan prasarana sangat memadai. Oke. Nah, upaya kepala sekolah itu untuk mengajak wakil kurikulum, wakil kesiswaan, sarpras, guru, komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Nah, keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik kebijakan kepala sekolah. Nah, saling berkolaborasi sehingga tidak lagi miskomunikasi dalam pengembangan pengajaran pendidikan baik. Nah, perlu kita ingat kembali, itu ada 7 aset yang dapat kita berdayakan, di antaranya aset manusia, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan, ataupun alam, finansial, dan politik. Nah, keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, mendorong kepemimpinan murid. Komite bersuara menyampaikan kritik, kemudian kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya menggunakan kewenangannya. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan, kemudian mengakomodir, dan lain sebagainya. Kemampuan untuk memengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Kemudian di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan. Nah, perlu kita kembangkan dalam memfasilitasi pembelajaran PJOK, perlu kita kembangkan kembali. Nah, kita sebagai guru PJOK kita harus upayakan 7 aset yang ada. Nah, kita manfaatkan aset yang ada, aset yang dimiliki. Nah, kita potensi yang ada, baik itu peserta didik, pihak ini sudah jelas kakak. Nah, kemudian ini sudah ada tadi. Nah, kemudian bagaimana kakak dapat memanfaatkan aset yang ada nih. Nah, itu tergantung kakak di sekolah dalam mengupayakan. Nah, kemudian kakak yang selanjutnya di sini nanti kakak bisa melakukan pemanfaatan aset, kemudian kakak kembangkan di LMS terkait aset-aset yang dimiliki oleh sekolah di mana kakak berada. Oke, kakak. Baik, kakak, tidak terasa kita sampai di penghujung kegiatan. Nah, kemudian kakak di sini apa saja tugas di tahap lakukan. Nah, kemudian kakak nanti bisa mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah, sekolah, dan strategi apa yang harus kakak lakukan. Nah, di sini kakak tinggal kakak lakukan. Nah, kemudian kakak untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, tidak terasa kita pada sesi terakhir. Mudah-mudahan apa yang kakak pahami mengenai aset yang ada, mari kita sebagai guru PJOK tetap berupaya dalam memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah dan apa yang harus kita kembangkan, dan kita tegak sebagai guru PJOK yang bisa memberikan manfaat yang baik terhadap peserta didik. Mungkin itu kakak untuk sesi terakhir. Silakan kakak refleksi untuk materi kita pada hari ini. Boleh satu orang untuk perwakilan sebelum kita tutup dengan doa dan foto bersama. Silakan kakak.
Oke, silakan Kak Sadam. Statement Kak, statement closing. Refleksi Kak. Silakan Kakak Refleksi. refleksi. Baik, untuk refleksi hari ini kita belajar dari kesalahan orang lain. Jangan menunggu kita dulu yang salah baru kita belajar. Terima kasih Kak, itu saja. Baik, terima kasih Kak Sadam untuk refleksinya. Kemudian tetap Kak dalam mengembangkan pengajaran PJOK yang lebih baik. Tentunya kita berdayakan aset yang ada, aset yang kita miliki. Jangan lagi kita berpikir secara defisit, secara kekurangan, tapi bagaimana kita berpikir secara kekuatan. Nah, pertama dalam pengembangan PJOK yang lebih baik, tentunya kita dulu yang akan memulai sebagai guru PJOK, tetap semangat dalam mengembangkan pengajaran yang efektif. Baik Kak, terima kasih untuk sesi ini. Tidak terasa kita pada penghujung, kemudian silakan Kakak kita tutup dengan doa agar kegiatan kita kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapat dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Kakak. Silakan Kak Sadam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kakak-kakak semuanya saya untuk memimpin doa. Saya membawanya dengan doa beragama Islam. Mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Kak yang sudah mengikuti kegiatan sesi tatap maya ini. Yang ketiga tentunya mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku fasilitator dalam penyampaian terdapat mohon maaf, terdapat banyak kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi kita bersama tentunya dalam perbaikan pengajaran PJOK yang lebih baik. Untuk itu saya izin untuk saya tutup dulu kegiatan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.